Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengar alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 14 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, bersama saya Dadang Komarudin Yahya, insyaallah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita sampaikan doa kita untuk orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita, dari sanak saudara kita, sahabat-sahabat kita, terlebih tentu saja untuk kedua orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita, yang saat ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit atau baru sembuh dari sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, demikian juga kelapangan, keikhlasan dan kesabaran di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma Rabbana sa'adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Demikian pula tentu untuk kedua orang tua kita yang saat ini sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kita senantiasa mendoakan semoga mereka senantiasa berada di dalam pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pintu maghfirahnya. Senantiasa kita kenang kebaikan, jasa mereka, bela, perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka dengan segenap cinta dan kasih sayangnya senantiasa melimpah curahkan segenap perhatiannya untuk kebahagiaan kita selaku anak-anaknya. Dan hari ini di saat kita mengingatnya, mereka sudah kembali menghadap Allah SWT. Maka tentu di antara setiap agenda hidup yang kita jalani dan di setiap rangkaian doa yang kita panjatkan, senantiasa ini akan menghiasi hari-hari kita untuk mendoakan mereka. Demikian juga tentu untuk orang-orang yang saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah. Kita doakan semoga mereka bisa keluar dari berbagai persoalan, dari berbagai masalah yang dihadapi. Senantiasa terbangun pula jiwa husnuzan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa dibalik setiap masalah, betapa dibalik setiap ujian demi ujian yang dihadapi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menghadirkan begitu banyak hikmah, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang akan memberikan kepadanya kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan. Yakinlah dengan perjuangan, dengan senantiasa berikhtiar, dengan senantiasa terus menguatkan langkah, maka setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Bagi mereka yang tentu sedang menghadapi kesulitan dengan pekerjaan, teruslah berikhtiar, di samping tentu saja berdoa kepada Allah sebagai bagian dari dua kekuatan yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Bahkan ini sesungguhnya merupakan bagian dari inti hidup, antara ikhtiar dan doa, dan antara doa serta ikhtiar. Jangan kemudian hanya berharap kepada manusia, tapi kemudian ia tidak berusaha untuk bisa menciptakan lapangan kerja dari apa yang semestinya dia bangun di dalam kehidupannya. Tapi bagaimana dia juga harus menguatkan langkah untuk bergantung kepada Allah SWT, di samping menguatkan ikhtiarnya sebagai bentuk ketawakalan kepada Allah SWT.
Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana menyeimbangkan hidup dan kehidupan ini sebagai modal terindah, dari modal terbaik di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Pendengar AC, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita doa manusia sukses sepanjang zaman. Doa manusia sukses sepanjang zaman. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, begitu banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh generasi para nabi dan rasul kasih Allah, yang tentu saja lewat doanya kita menemukan begitu banyak makna, begitu banyak hikmah, dan pada akhirnya kekuatan doa mereka lah yang menjadi bagian dari kesuksesan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ini artinya bahwa kekuatan doa ini menjadi perkara yang tidak bisa disepelekan. Bahkan baginda Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kembali kepada kita selaku umatnya, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi hamba-hamba yang beriman. Kita akan buka surah Ibrahim, surah yang ke-14. InsyaAllah kita akan baca di ayat ke-35 hingga ayat ke-41. Ini yang tentu saja akan senantiasa menjadi bagian dari inspirasi di dalam kehidupan kita terkait dengan doa manusia sukses sepanjang zaman. Di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka-mereka yang kemudian melewati bentangan masa di dalam kehidupan dan pada akhirnya sukses melewati berbagai kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di ayat ke-35 hingga ayat ke-41 ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabb, jadikanlah negeri ini, Mekah maksudnya, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabb, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rab, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Rab, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yakni hari kiamat.
Dengar inilah ayat-ayat yang tertera pada surah Ibrahim dimulai pada ayat ke-35 hingga ayat ke-41. Ayat ini begitu syarat dengan makna, begitu inspiratif di dalam kehidupan karena lewat ayat ini kita menemukan begitu banyak makna bagaimana kekuatan doa ini memang sejatinya akan menjadi jalan yang akan mengubah sejarah, yang akan mengubah titik hidup dan kehidupan seorang. Yang tentu saja sandarannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian indah tadi dinyatakan bagaimana baginda Rasulullah SAW senantiasa menghadirkan doa ini sebagai bagian dari senjata ampuh bagi hamba-hamba yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Maka sebagai hamba yang beriman yang ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW, tentu saja kita akan senantiasa mengindahkan doa ini sebagai bagian dari jalan hidup dan kehidupan. Terlebih tentu saja baginda Rasulullah SAW pun ittiba yang mengikuti apa yang diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak moyangnya para nabi dan rasul, bapak moyangnya tauhid. Di ayat ke-35 di surah Ibrahim, bagaimana Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia bermohon kepada Allah agar menjadikan negeri Mekah, ya, Bakkah yang dulunya lembah itu, menjadi negeri yang aman dan dijauhkan anak cucunya dari menyembah berhala. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Dengar Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sabar, yang kesabarannya tentu saja teruji lewat berbagai ujian-ujian yang sudah hadapi di dalam kehidupan. Yang tentu saja ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa cermin dari manusia hebat, dari manusia yang sukses itu adalah mereka-mereka yang siap menghadapi ujian. Dan ketika mereka lulus dalam menghadapi ujian demi ujian, maka tentu mereka akan menemukan kesuksesan di kelak kemudian hari. Maka inilah yang juga dirasakan di dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doa yang dipanjatkan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan negeri Mekah ini bukan negeri yang subur, tapi dia bermohon kepada Allah, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman. Mengapa negeri yang aman? Sebab nilai-nilai keamanan, rasa aman, sesungguhnya merupakan bagian dari puncak di antara puncak negeri yang akan bisa menghadirkan ketenangan. Kalau sudah tenang, maka tentu saja apa yang akan dibangun di dalam agenda hidup, dari sekian banyak hal yang akan dibangun, tentu saja ini akan mudah terwujud. Kemakmuran dari sebuah negeri dan kesuburan dari sebuah negeri ini akan banyak ditentukan oleh kondisi negeri yang aman. Tapi bayangkanlah bagaimana mungkin satu negeri ini bisa menghadapi dan bisa merasakan rasa ketenangan begitu ya, dari kondisi-kondisi di mana dia akan membangun negerinya pada sumber pembangunan hidup yang bisa mensejahterakan masyarakat dan bangsanya kalau kondisi negerinya itu tidak aman. Maka kesuburan, kemakmuran sebuah negeri banyak ditentukan dari rasa aman. Aman dari berbagai hal yang akan menimbulkan kegelisahan, keresahan, bahkan ketakutan, bahkan kekhawatiran-kekhawatiran. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah SWT agar negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman.
Nah, kalau sudah aman, aktivitas hidup ini bisa dijalani dengan tenang. Kalau sudah kondisinya tenang dan nyaman, maka tentu saja tatkala dibangun begitu kan satu hal dari apa yang akan menjadi harapan dari satu komunitas, dari satu masyarakat untuk bertani umpamanya, ataupun untuk mengembangkan sektor usaha-usaha yang lainnya, maka pasti ini akan memberikan kemaslahatan, akan menjadi jalan bagi kesuksesan, akan menjadi jalan bagi kemakmuran dalam makna yang sesungguhnya. Tapi apa yang bakal terjadi ketika negeri itu tidak aman? Maka tentu saja harapan untuk bisa mendapatkan kemakmuran, harapan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan itu hanya akan menjadi harapan semu di dalam kehidupan. Oleh karena itu rasa aman inilah yang sesungguhnya juga harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Di samping perjuangan kita tentu untuk terus berjuang menyiapkan lahan-lahan penting di dalam kehidupan dengan berbagai kesibukan kita untuk menghadirkan kemakmuran bagi sebuah negeri. Demikian juga hal yang kedua, pendengar AC, bagaimana permohonan Ibrahim kepada Allah SWT agar dirinya beserta anak cucunya tidak terjebak kepada penyembahan berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Keterjebakan kepada berhala, mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, tentu saja ini hanya akan menjadi awal bagi kehancuran, awal bagi kerugian. Tatkala kita sudah mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, maka tentu saja tunggu saja saat ketika kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Tidak akan mendapatkan nilai kebaikan dari apa yang kita cari, dari apa yang kita perjuangkan. Sekalipun kita memperjuangkannya dengan segenap daya dan upaya kita. Kalau kata orang Sunda itu paeh posok begitu ya. Walaupun kita berjuang satak kebak paeh posok. Ya, kalau kemudian apa yang kita perjuangkan tidak berlandaskan kepada nilai-nilai tauhid, malah yang ada justru mendekatkan diri kepada perilaku syirik, mungkarat, ya, khurafat dan tahayul, ya jangan berharap kita bisa mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam makna yang sesungguhnya. Apalagi untuk bisa mendapatkan keridhaan insyaallah Subhanahu wa taala. Karena puncak hidup agar kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh terjadi seorang itu menghambakan diri kepada hartanya, menghambakan diri kepada kedudukannya, kepada jabatannya, kepada popularitasnya. Yang itu semua bisa menjadi awal bagi kerugian. Bisa menjadi awal bagi terjadinya kehancuran dan kebinasaan. Tapi ketika orang sudah dinabobohkan dengan hartanya, akhirnya hartanya melenakan dirinya dan hartanya itu menjadi Tuhannya dan jadi pertuhan dengan hartanya itu. Maka inilah yang sesungguhnya juga harus kita jaga. Di samping kita bermohon kepada Allah dengan negeri yang aman, maka tentu kita bermohon kepada Allah agar diri kita secara pribadi menjadi orang yang kuat untuk tidak terjebak di dalam penyembahan berhala dengan segala bentuknya. Kalau dulu mungkin orang menyembah berhala itu dalam arti menyembah patung-patung yang disembah. Hari ini mungkin di kita tidak ada yang seperti itu ya bagi mereka-mereka yang mengaku muslim tentu saja. Tapi bisa jadi sesembahan dalam arti dalam bentuk yang lain. Ya, sesembahan dalam arti harta. Memang mungkin tidak disembah-sembah gitu ya. Tapi justru dia sangat bergantung kepada harta sehingga kalau dia tidak mendapatkan atau belum mendapatkan terus berusaha untuk mendapatkannya sampai kemudian lupa untuk berzikir kepada Allah, lupa untuk taqarrub kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan pemberhalaan kepada kekayaan. Bahkan bisa jadi kepada jabatannya, kepada kedudukannya sampai kemudian dia melepaskan ikatan keimanannya. Ya kan, artinya menggadaikan keimanannya hanya untuk urusan dunia yang sementara waktu.
prinsip-prinsip hidup dari dasar pijakan hidup yang sebelumnya sangat istiqomah, sangat kokoh, berubah ketika melihat harta, berubah ketika melihat pangkat dan kedudukan yang dianggapnya segala-galanya di dalam kehidupan. Ibrahim alaihissalam memposisikan dirinya sebagai hamba yang harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum anak dan cucunya. Ini tentu saja pendidikan yang sangat hebat dari manusia hebat sepanjang zaman, dari manusia cerdas sepanjang zaman. Jadi bagaimana mungkin anak cucunya bisa mengikuti keimanan, bisa mengikuti ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah bila dirinya sendiri sebagai seorang ayah tidak menjadi figur begitu ya, tidak menjadi contoh, tidak menjadi uswah bagi proses untuk benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah konsep keteladanan hidup dari uswah yang memang senantiasa dibangun di dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan kasih, inilah doa pertama dari apa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mulai menempati Bakkah, lembah yang tandus, lembah yang kering yang tidak ada kehidupan. Namun kemudian dengan doanya, dengan harapan yang tulus, dengan segenap perjuangan yang dijalaninya, maka lembah Bakkah itu pada akhirnya menjadi tanah yang mulia dan dimuliakan. Tanah yang kemudian menghadirkan kemakmuran. Tanah yang menghadirkan kemaslahatan bagi mereka-mereka yang menempati. Setelahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah agar negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman dan dijauhkan diri serta anak cucunya agar tidak menyembah berhala. Dia pun kemudian menyampaikan sebuah gambaran dari ketulusan diri bahwa ketersesatan manusia ditandai ketika mereka sudah terjebak ke dalam penyembahan berhala. Maka sampaikan itu semua. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa mengikutiku maka orang itu termasuk golonganku. Faman asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa menurhakaiku maka engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentu saja seiring dengan perjalanan sejarah hidup. Bagaimana ketika dia menghadapi ayahanda tercintanya Azar yang terlihat adalah produsen patung berhala. Yang ketika diingatkan tidak menerima, bahkan kemudian akhirnya Ibrahim alaihissalam pun diusir oleh ayahandanya sendiri Azar. Demikian juga oleh penduduk negeri, demikian juga oleh penguasa negeri Raja Namrud. Yang tatkala diingatkan untuk kembali kepada jalan kebenaran, tapi bahkan kemudian justru menolak kebenaran, bahkan kemudian sanksinya, konsekuensinya, resiko dari apa yang disampaikan Ibrahim alaihissalam dengan kebenaran itu adalah dia dibakar hidup-hidup, bahkan kemudian setelahnya ia pun diusir dari negeri Namrud. Inilah bagian dari perjuangan. Sehingga ketika ia berada di lembah Bakkah, satu tempat yang tidak ada kehidupan awalnya, ia senantiasa berharap kepada Allah, senantiasa yakin kepada Allah SWT bahwa tidak ada satu hal yang mustahil bagi Allah. Maka setelah ia bermohon dengan permohonan agar tempat itu Bakkah atau lembah itu menjadi tempat yang aman dan kemudian nanti akan menjadi bagian dari sejarah peradaban umat manusia, Ibrahim pun bermohon kepada Allah agar dirinya, demikian juga anak cucunya tidak terjebak di dalam penyembahan berhala. Maka di rangkaian doa berikutnya dia bermohon kepada Allah
Ditandai ketika dia juga menyadari betapa berhala itu telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia melihat kenyataan bagaimana ketika Azar, bapaknya sendiri, menjadi produsen berhala. Yang kemudian patung-patung yang dibuatnya itu menjadi sembahan manusia saat itu. Sehingga banyak manusia-manusia yang tergelincir, banyak manusia yang tersesat. Bahkan sampai dalam kehidupan masyarakatnya, dalam komunitas bangsa dan negerinya. Bagaimana Raja Namruz bahkan menjadi penguasa yang zalim, penguasa yang justru malah berada pada tingkat kekafiran dan kemusyrikan yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian ia pun berkeyakinan diri. Barang siapa yang hidup di dalam kebenaran, barang siapa yang hidup senantiasa mengikuti petunjuk Allah, ketika manusia itu mengikuti apa yang diikuti oleh dirinya sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umatnya, maka tentu mereka-mereka yang mengikuti Ibrahim alaihissalam adalah mereka itu adalah yang termasuk golongannya. Artinya mereka akan selamat dan diselamatkan. Namun barang siapa yang mengingkari, barang siapa yang mendurhakai, maka sesungguhnya tentu mereka akan menemukan kehinaan dan kebinasaan. Namun tatkala mereka bermohon, tatkala mereka bertobat kepada Allah, sungguh mereka akan melihat Allah SWT adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Fa innaka ghafur rahim. Maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dengar terkait dengan kondisi, terkait dengan keadaan bakah atau lembah yang memang tandus atau kering, yang memang di dalamnya tidak ada kehidupan itu. Ya, ini digambarkan di rangkaian doa Ibrahim alaihissalam pada ayat ke-37 di surah Ibrahim ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dengar di antara rangkaian doa yang tentu saja akan menjadi pintu ijabah doa adalah ketika seorang hamba berpasrah diri hanya kepada Allah dan menyerahkan kondisi yang terburuk itu hanya kembali kepada Allah SWT untuk bisa dirubah dalam kondisi yang penuh dengan kebaikan. Bagaimana Ibrahim telah menempatkan sebagian keturunannya di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat Baitullah, rumah Allah yang dihormati, yang kemudian nanti dibangun kembali pondasinya bersama anak tercintanya Ismail alaihissalam yang juga menjadi bagian dari karakter pribadi yang saleh. Tentu saja doa dari Ibrahim alaihissalam. Bagaimana antara ayah dan anak menjadi bagian dari kekuatan hidup. Ayah yang saleh, yang sejak awal senantiasa memposisikan dirinya menjadi pribadi yang saleh, mendidik dirinya, menempa dirinya dengan kesalehan, sehingga tatkala Allah SWT menganugerahkan kepada dirinya dengan seorang anak, yakni Ismail alaihissalam, buah pernikahannya dengan Siti Hajar. Maka Ismail pun hadir, Ismail pun tampil sebagai pribadi yang memiliki kesolehan sebagaimana kesolehan ayahandanya, Ibrahim alaihissalam. Sehingga di antara keduanya memiliki kesamaan tujuan. Ada visi dan misi yang jelas tatkala mereka membangun Baitullah. Yang sebelumnya tentu sudah dibangun. Dan kemudian ditinggikan fondasinya untuk makin memperjelas tentang keberadaan Baitullah, tentang keberadaan rumah Allah yang pada gilirannya tentu akan menjadi pertanda, akan menjadi simbol ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Dan ini yang kemudian diisyaratkan di dalam surah
Al-Baqarah ya di ayat ke-127. Bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim mengajak serta anak tercintanya Ismail alaihissalam ketika bersama-sama bangun pondasi Baitullah. Dan ini semua tentu saja menjadi pelajaran bagaimana kompaknya kehidupan keluarga ditandai dengan hadirnya seorang anak yang saleh, yang memiliki visi dan misi yang jelas dengan ayahandanya di dalam menegakkan tauhid. Tentu saja hal ini bisa terbangun karena lahir dari orang tua yang saleh. Ketika Ibrahim pun memposisikan dirinya menjadi orang tua yang saleh dan menempa kesolehan itu kepada dirinya dan kemudian diwariskan itu semua kepada anaknya dengan keteladanan, dengan contoh, maka hadirlah Ismail alaihissalam pun sebagai pribadi yang saleh. Nah, di ayat ke-127 di surah Al-Baqarah dinyatakan wa qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah amal kami, sungguh Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah bagian dari sebuah kesamaan tujuan, dari visi misi yang jelas yang dibangun oleh ayah yang soleh yang kemudian melahirkan anak keturunan yang saleh. Sebab setelah Ismail alaihissalam, Allah pun menganugerahkan kepada Ibrahim ini Ishak, Yakub, yang merupakan bagian dari keturunan Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah tentu nanti kita akan kupas ini dalam sesi berikutnya. Kita baru sampai di ayat ke-37 ya, terkait dengan bagaimana rangkaian doa Ibrahim alaihissalam ini dipanjatkan kepada Allah tatkala ia menempatkan sebagian keturunan di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah yang kemudian menjadi lambang simbolik ketundukan kepatuhan kepada Allah, Baitullah, rumah Allah yang dihormati. Dan di antara hal penting yang juga dipanjatkan Nabi Ibrahim adalah motivasi untuk senantiasa mendorong generasinya agar termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Sehingga ini yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Artinya ketika dibangun pondasi Baitullah yang tatkala itu di tempat di mana itu menjadi simbol ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Maka itu semua tentu memiliki tujuan agar generasinya nanti menjadi generasi yang senantiasa melaksanakan sholat. Maka ia pun berharap agar manusia dari mereka-mereka yang menerima kebenaran senantiasa menjadi bagian dari manusia yang cenderung kepada kebajikan. Dilimpah curahkannya rezeki dari buah-buahan yang ada di dalamnya dan menjadikan mereka menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dengan kasih kita pungkas dulu agenda pagi kita Ambon pagi karena waktunya sudah tidak mungkin lagi. Kita baru sampai di ayat ke-37 di surah Ibrahim. InsyaAllah di kesempatan hari Selasa InsyaAllah kita akan sambung di ayat ke-38 hingga ayat ke-41 di surah Ibrahim ini. Mudah-mudahan beberapa ayat dari apa yang kita baca di ayat ke-35, 36 dan 37 di surah Ibrahim ini makin memberikan pencerahan dalam kehidupan kita, makin memberikan inspirasi bagaimana doa manusia sukses ini tentu saja akan senantiasa menjadi inspirasi sepanjang zaman. Dan di antara doa manusia sukses itu adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian apa yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah